Ya, selamat malam, shalom, salam sejahtera buat para hadirin semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dr. Daniel Situmorang akan memberikan sedikit materi mengenai penyakit yang mungkin asing ya bagi masyarakat sekalian. Jadi nama penyakitnya ini adalah psoriasis dari Departemen Kulit dan Kelamin. Oke, tanpa menunggu lagi, kita akan mulai. Jadi untuk perkenalannya sendiri, untuk psoriasis sendiri ini adalah penyakit yang sampai sekarang diduganya disebabkan oleh gangguan imunologi. Jadi dia ditandai dengan adanya inflamasi pada kulit. Kemudian hiperplasia, jadi ada penebalan gitu pada daerah epidermis, pada bagian kulit. Dan juga kadang-kadang bisa rasa nyeri pada psoriasis artritis. Nah, untuk penyakit ini sendiri sifatnya dia kronis. Dan dia dapat disebabkan berbagai macam faktor predisposisi seperti faktor lingkungan, trauma, misalnya ada gesekan, infeksi bakteri, atau pengobatan tertentu melalui obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien tersebut. Jadi gejala klinis kulit yang tampak pada pasien itu yang khas itu adalah squama. Squama itu kita sering bilang sisik dan plak yang berwarna kemerahan pada kulit. Nah, untuk epidemiologinya secara global dia kurang lebih mengenai sekitar 0,1 sampai 3% dari seluruh populasi di dunia untuk berbagai varian populasi. Nah, pada laki-laki sama perempuan itu tidak ada perbedaan yang signifikan angka kejadiannya. Cuman dia untuk orang-orang Asia, dia kejadiannya cukup rendah. Jadi kita boleh sedikit senang gitu ya. Umur atau kelompok yang sering mengalami kejadian psoriasis itu ada di sekitar usia 15 sampai 30 tahun. Nah, kemudian ada dua dokter ini, Dr. Hensler dan Christopher, dia membagi dua tipe psoriasis berdasarkan antigen HLA yang ada pada manusia. Yaitu tipe 1, dia usianya sebelum 40 tahun dia muncul onset psoriasis, dan tipe 2 setelah 40 tahun. Nah, untuk gejala klinis yang nampak itu lesi klasiknya itu adanya plak kemerahan ya. Dia tegas pada kulit. Ini plak kemerahannya disertai dengan squam putih atau tadi sisik putih di permukaannya. Terus ukurannya dia bisa bervariasi ya, bisa mulai dari papul kecil aja gitu di kulit sampai plak yang mengenai area tubuh yang luas seperti yang ini kita lihat ini kena semua di bagian tubuhnya ya. Nah, terus ada dua tanda khas dari psoriasis, yaitu dia Auspitz sign dan Koebner phenomenon. Jadi apa itu Auspitz sign itu? Itu ada pada gambar yang kiri. Jadi yang di gambar yang kiri ini, kalau misalnya ini sisiknya kita angkat, nah dia akan muncul titik perdarahan. Nah, terus yang Koebner phenomenon itu, misalnya dia kalau misalnya pada kulit yang sehat, kita lakukan induksi trauma. Induksi trauma itu bagaimana contohnya? Bahasa sederhananya kita lakukan misalnya kita garuk gitu. Jadi dia di kulit yang sehat itu nanti bisa tumbuh lesi psoriasisnya gitu. Pada gambar yang kanan, ini gambar yang ini dia gara-gara dibiopsi. Terus yang ini karena kena paparan sinar matahari. Nah, jadi muncul lesi-lesi psoriasisnya. Nah, ini adalah beberapa bentuk dari psoriasis. Yang paling sering itu psoriasis vulgaris. Jadi dia bisa kena di seluruh bagian tubuh. Itu yang paling sering. Kurang lebih 80% kasusnya itu adalah kita masukkan kategorinya psoriasis vulgaris. Kemudian yang gutata. Yang gutata ini misalnya. Yang gutata ini penyebabnya itu karena ada infeksi Streptococcus. Jadi dia memperparah gejala dari psoriasis tersebut. Kemudian ada yang inversa atau fleksural. Maksudnya bagaimana? Dia gejala psoriasisnya itu di daerah lipatan. Contoh ini ada di lipatan payudara. Kemudian exudativa, dia yang basah. Dan siboroid ini pada anak-anak ini sering. Yang pustulosa dia pustul kayak ada kayak bintik-bintik gitu. Pustul dia. Nah, ini juga. Sama yang terakhir itu erythroderma. Jadi erythroderma itu dia kemerahan hampir di seluruh tubuh. Itu contoh-contoh dari psoriasis itu sendiri. Nah, untuk patofisiologinya, jadi gambar yang A ini kan kulit yang sehat, dia ada sel Langerhans, ada sel dendritiknya juga, ini sama sel T yang tersebar di dermis. Terus ini ada pembuluh darah ya, yang merah ini. Nah,
Terus yang di bawah ini dia kulit yang tidak normal, tapi pada individu dengan menderita psoriasis. Jadi udah nampak ini dia. Ini ada stratum granulosumnya ini udah beda, udah menebal dia. Ada peningkatan penebalan. Terus pembuluh darahnya juga nih, udah mulai dia bertambah, melebar dan mulai berkelok-kelok. Nah, sama udah mulai nampak ini sel-sel mononuklearnya ini udah tambah sama sel emas. Nah, oke, sekarang ada zona transisi yang C. Nah, jadi di zona transisi ini peningkatan pembuluh darahnya dia makin nampak dia, makin meningkat. Gitu. Sel-sel yang tadi saya bilang pun juga tadi makin banyak. Nah, pada epidermis peningkatan ketebalan kulit dan retepex. Ya, ini makin jelas ya, makin tebal kulitnya ini. Nah, retepex ini seperti ini. Dia seperti tonjolan gitu yang mau memproyeksi ke daerah dermis. Nah, kemudian ada diskeratosis. Itu apa? Diskeratosis itu dia adalah pembelahan sel di kulit, tapi dia prematur dia. Jadi dia nggak terbentuk dengan sempurna. Makanya dia jadi tebal seperti itu, sama parakeratositosis. Nah, terus ini sel Langerhansnya udah mulai keluar nih dari epidermis. Dia masuk ke daerah dermis. Nah, dan yang terakhir, ini yang D, ini yang udah lesinya udah sempurna gitu kalau dibilang di psoriasis. Jadi dia pembuluh kapilernya dia makin tebal, makin berlekuk-lekuk, terus terjadi peningkatan juga aliran pembuluh darah. Nah, terus pembelahannya juga ini makin tebal banget ini. Kira-kira ya 10 kali lipat lah dari kulit yang normal. Sama sel-sel yang tadi pun juga dia makin banyak. Yang dia juga fungsinya meningkatkan pembelahan sel tadi atau hiperproliferasi keratinosit. Nah, sekarang kita masuk ke faktor risiko. Jadi kita nggak boleh bilang, oh kalau misalnya yang 4 ini dilakukan maka pasti kena psoriasis. Enggak. Contohnya seperti ini, misalnya orang yang obesitas. Jadi kalau dibandingkan dengan orang dengan indeks massa tubuh yang normal, kalau untuk yang obesitas dia sebenarnya bukan berisiko mengalami psoriasis, tapi kalau dia mengalami psoriasis biasanya dia jadi lebih berat, jadi lebih susah untuk sembuh. Nah, kalau untuk merokok, apalagi dia perokok berat di atas 20 batang satu hari, nah dia 2 kali lipat berisiko terkena psoriasis berat. Sekali lagi bukan jadi kena psoriasis, tapi kalau misalnya dia kena psoriasis, jadinya dia lebih berat. Nah, dan dia juga memiliki peran dalam onset atau waktu terjadinya psoriasis gitu. Terus yang saya bilang tadi infeksi Streptococcus pada tenggorokan dapat menyebabkan psoriasis kutata seperti saya bilang tadi. Nah, dia juga akan menjadi berat kalau terjadi tadi imunodefisiensi pada pasien-pasien psoriasis. Contohnya apa? Yang paling sering itu apa? HIV. Nah, baru yang keempat, obat-obatan. Jadi beberapa pengobatan itu dia bisa menyebabkan eksaserbasi. Eksaserbasi itu adalah membuat keluhan semakin parah. Nah, contohnya seperti obat anti malaria, beta blocker, lithium, atau NSAID. Makanya orang-orang dengan psoriasis tidak disarankan minum-minum obat seperti ibuprofen gitu. Cuman mekanismenya belum diketahui secara pasti ya. Nah, untuk diagnosis. Jadi yang pertama tentunya kita harus melakukan anamnesis kepada pasien. Nah, jadi kita tanyakan apa keluhan pasien. Biasanya mereka akan mengeluh keluhan kulit yang mereka sebutkan tadi. Kemudian kita boleh tanyakan juga, ada nggak riwayat psoriasis pada keluarga? Karena pada umumnya jika pasien memiliki keluarga yang punya gejala psoriasis, penyakitnya itu perjalanannya cenderung dia akan lebih sering berulang. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, pada saat pemeriksaan fisik tentu kita akan jumpai lesi pada kulit. Dan mulai dari yang kecil tadi, yang papul, kemudian ada yang pustul juga, kan bisa jadi plak kemerahan, stasquama pada permukaan kulit. Nah, juga kita dapat melakukan pemeriksaan 2 fenomena yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi, yang Auspitz sign sama corneal phenomenon. Nah, yang terakhir itu pemeriksaan penunjang. Jadi, laboratorium dan histopatologi. Walaupun sebenarnya tidak terlalu sering diperlukan, karena kayak misalnya laboratorium juga dia tidak menunjukkan hasil yang abnormal. Nah, jadi ini ada bagannya ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu clinical progression. Gimana sih perjalanan penyakitnya? Nah, kalau memang dia nggak jelas, kita bisa melakukan biopsi. Yang tadi histopatologi ya, untuk menentukan apakah dia psoriasis atau enggak. Atau dari gejalanya aja kita bisa tentukan dia psoriasis atau enggak. Nah, terus kita bisa ini ya, bisa langsung kita lihat apakah dia termasuk yang erythroderma, apakah yang gutata, apakah yang dia kronik ya. Terus kita lihat berapa banyak kira-kira daerah tubuh yang terkena gitu. Ada yang mild, moderate, sama severe.
Dan nanti pengobatannya, dia kalau yang dia mild itu, biasanya kita kasih yang topikal aja, gitu. Kalau misalnya dia yang moderate, kita tambahkan dengan fototerapi. Sebenarnya yang mild ini juga bisa sih dikasih fototerapi, yaitu terapi cahaya gitu ya. Kemudian ada yang severe, kalau ini kita wajib memberikan yang sistemik atau obat-obat makan. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya ya, karena ini kurang begitu nampak. Nah, untuk manajemen terapinya, jadi yang topikal tuh kita harus berikan kortikosteroid yang poten kuat atau sangat kuat gitu. Contohnya kayak clobetasol gitu. Nah, jadi kita berikan selama 2-4 minggu. Nah, kemudian kita selang-seling untuk maintenance-nya gitu apabila gejala sudah berkurang. Kemudian kita dapat berikan juga vitamin D3 analog. Jadi dia fungsinya menghambat proliferasi epidermal. Jadi dia menghambat proses pembelahan sel sehingga keluhannya pasti berkurang. Nah, ini juga aman dipakai jangka panjang. Efek obatnya tapi lebih lambat dari kortikosteroid. Kemudian ada antralin. Dia itu fungsinya untuk antiproliferatif dan antiinflamasi. Nah, efek sampingnya itu memberi warna pada baju dan kulit. Jadi kurang begitu suka dipakai orang. Kemudian ini ada TER, yaitu likor karbonase detergen sama asam salisilat, diberikan 2-3 kali sehari. Dimana efek sampingnya dia bau, sama memberikan warna pada baju dan karsinogenik. Kemudian ada tazaroten, itu golongan retinoid. Jadi diberikan dengan konsentrasi 0,05 sampai 0,1%. Nah, jadi di sini skuamanya atau tadi sisinya itu berkurang, tapi kemerahannya tidak. Nah, efek sampingnya iritasi lokal. Sama yang terakhir, calcineurin inhibitor. Jadi dia memblokir sinyal ke limfosit T dan interleukin 2. Jadi yang dua sel ini dia berperan penting dalam proses proliferasi sel yang menyebabkan keluhan atau gejala psoriasis. Nah, ini yang sistemik. Di sini agak banyak obatnya ya. Yang pertama yang paling sering itu methotrexate. Ini yang paling sering dikasih. Jadi dia cara kerja juga sama. Dia menghambat pembelahan atau hiperproliferasi pada sel di daerah epidermal. Nah, dosis awalnya itu 2,5 mg, kemudian dinaikkan bertahap. Bisa sampai 10-15 mg per pekan, maksimumnya 25-30 mg per pekan. Nah, jadi obatnya diberikan per 12 jam, diulangi 3 kali dalam sepekan. Jadi misalnya sekarang dikasih, 12 jam lagi dikasih, 12 jam lagi dikasih, 12 jam lagi dikasih. Jadi kurang lebih 4 kali dikasih dengan dosis maksimal yang tadi sudah ditentukan. Nah, cuman obat yang satu ini memang banyak sekali efek sampingnya. Jadi pasien tuh sebelum diberikan harus melakukan cek darah rutin fungsi hati dan fungsi ginjal. Karena nanti setelah dosis tertentu, di total 2,5 gram, dia harus dilakukan biopsi hepar. Dan kita dapat berikan leukovorin 20 mg apabila terjadi overdosis. Kemudian yang kedua, acitretin. Jadi ini generasi kedua dari retinoid sistemik. Dia dose dependent, artinya makin besar dosisnya, makin cepat gejalanya membaik. Di mana dosis awalnya kita berikan 25 mg per hari di awal, kemudian nanti untuk seterusnya kita kasih 20-50 mg per hari. Nah, efek sampingnya itu rambut rontok, sama paronychia, ada gangguan pada kuku. Nah, kita harus hentikan jika terjadi disfungsi hati, perlidimia, dan hiperostosis. Jadi ini diperiksa nanti pada saat lakukan pemeriksaan fungsi hati. Kita bisa lihat nanti. Kalau misalnya ada peningkatan fungsi hati, berarti kita harus stop. Kemudian ada cyclosporin A. Jadi dia menghambat sel calcineurin. Jadi tadi sel T sama interleukin 2 itu ya. Terus dia dosis rata-ratanya 2-5 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, ini juga masih banyak efek sampingnya. Pasien harus cek darah rutin, fungsi ginjal, dan tekanan darah sebelum diberikan. Nah, efek sampingnya ada gangguan neurologi, bahkan bisa meningkatkan resiko kanker kulit melanoma. Hanya ini kurang sering diberikan. Lalu ada ester asam fumarat. Nah, dia ini cara kerjanya mensekresi sitokin, TLR2 dan interleukin 10. Ini baik untuk mengurangi gejala klinis pada psoriasis. Dosis awalnya 30 mg per hari, mana maksimal kita berikan dosis 40 mg 3 hari sekali. Nah, ini lagi fungsi hati dan ginjal harus dimonitor. Nah, efek sampingnya ada gejala-gejala gastrointestinal, flushing, dan penurunan limfosit. Nah, kemudian ini fototerapi. Fototerapi ini menggunakan cahaya ya, menggunakan broadband UVB, narrowband UVB, dan psoralen UVA, PUVA. Jadi dia UVB diberikan bisa 3 kali seminggu tanpa photosensitizer. Kemudian untuk PUVA, psoralen dia 10-20 mg setelah 2 jam penyinaran, dia dilakukan 4 kali seminggu. Nah, yang paling efektif di buku itu yang narrowband UVB ya, yang paling efektif. Dan ini ada panjang-panjang gelombang dari setiap fototerapi tersebut ya.
Nah, sekarang ada yang terbaru nih, ada agen biologi, ada 3 tipe, yang rekombinan human cytokine, fusion protein, sama antibody monoklonal chimeric atau humanized. Jadi ini obatnya dia seefektif methotrexate tadi. Memang itu adalah obat pilihan ya untuk penyakit-penyakit psoriasis, namun dia tidak hepatotoksik. Cuman kelemahannya obat ini mahal. Dia juga bisa menekan sistem imun dalam tubuh. Dan karena ini obatnya baru, jadi efek jangka panjangnya itu masih diteliti sampai sekarang. Contohnya ini ada Alevacep, dia termasuk dalam fusion protein. Jadi cara kerjanya dia mengintervensi aktivasi sel T tadi yang menyebabkan proliferasi dari sel tersebut. Kemudian dia ada yang Evolizumab, dia termasuk golongan yang humanized monoclonal antibody untuk sel CD11A. Jadi dia juga sama, dia menghambat aktivasi dari sel T. Kemudian ada agen-agen biologi yang lain itu yang tumor necrosis factor alpha antagonis seperti infliximab, etanercept, sama adalimumab. Jadi dia dapat menetralisir TNF alpha. Nah, untuk pencegahan sampai saat ini memang tidak ditemukan suatu metode ya supaya tidak terjadi penyakit ini. Cuman pada pasien-pasien yang menderita penyakit psoriasis itu dia disarankan untuk memiliki gaya hidup yang sehat, seperti aktivitas fisik yang cukup, menghindari faktor risiko, contohnya seperti obesitas, merokok, alkohol, dan juga dicatat obat-obatan tadi sudah disebutkan yang dapat menyebabkan keluhan semakin berat. Satu lagi sebenarnya tadi belum saya tulis itu adalah manajemen stres, karena sebenarnya stres juga ternyata sering menyebabkan terjadinya eksaserbasi pada keluhan-keluhan psoriasis. Apalagi sebenarnya penyakit psoriasis ini dia tidak dianggap sebagai penyakit yang mengancam nyawa, tetapi sangat mengganggu fungsi sosial, di mana pasien merasa tidak percaya diri karena adanya lesi kulit tadi. Kemudian monitor jangka panjang itu sangat penting, karena mungkin dia akan dapat obat-obatan sistemik. Contohnya, kalau dia mendapatkan fototerapi, kita harus lihat apakah mungkin ada angka kejadian kanker kulit. Kemudian tadi pasien-pasien yang mengkonsumsi obat methotrexate, karena itu paling sering dipakai. Jadi kita harus monitor gangguan fungsi hatinya dan lain-lain. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari Rumah Sakit Advent. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan itu dapat menjadi insight yang baru buat masyarakat. Apabila misalnya ada juga keluarga yang memiliki penyakit seperti itu, boleh untuk dibawa ke dokter, konsultasi para dokter, karena penyakit ini sejatinya memang untuk disembuhkan memang sulit, tapi bisa dikontrol. Sekian dari saya, terima kasih, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Oke,